Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Lagi. Tasla naron hamiyah. Sekali lagi. Tasla naron hamiyah. Sod. Pelafalan sod itu rotok monyong ini. Taus. Nah gitu. Jangan sampai ketukar dengan sya. Kalau sya biasa gini. Sya. Nah kalau iki monyong. Taus la panjang di sana karena ada harokat fathah yang berdiri. Nah, gampang digawe gampang wae. Jenenge apa wes pokoknya panjang ini harokat fathah berdiri dibaca panjang. Jenenge apa mbuh. Fathah ngadeg ngono wae lah. Cekok dhewe, buka dhewe. Naron, nah panjang juga di sana karena ada alif sukun. Ron. Nah, di sana ada harokat tanwin berhadapan dengan huruf H. Berarti di sini kita baru menemukan dua huruf. Yang pertama huruf kho, terus kedua huruf H. Nah. Tasla naron jelas itu kan tandanya ada nun kecil. Ada nun kecil di sana. Biasanya ada yang dikasih nun kecil, tanda nun kecil, ada juga yang enggak dalam Al-Qur'an itu. Tapi kalau dalam Al-Quran cetakan Arab itu jangankan dikasih tanda nun kecil, tasdid pun kalau idgham itu nggak ada, polosan. Bahkan wakopnya juga dalam wakop yang bundar-bundar sini nggak ada wakop kelam, nggak ada wakop yang lainnya. Paling ya ada cuma wakop jim, wakop mim itu ada biasanya. Kalau dalam cetakan Arab, cetakan Bairut. Kalau cetakan Indonesia insya Allah komplit biasanya. Tasla naron ha, nah panjang. Hamiyah. Nah, terus pertama ada ha kecil itu tipis, ha. Nah, terus yang kedua, tak yang bulat, tak yang bundar itu jenenge apa? Empuh pokoknya tak bundar no. Tak bundar ki kalau di akhir ayat atau disukunkan, cara membacanya harus digantikan dengan suara ha. Jadi jangan dibaca hamiat jangan, tapi hamiyah. Nah, terus berhubung di akhirnya itu ketika mau disukunkan tidak ada huruf, tidak ada satupun yang memerintahkan untuk dibaca panjang, maka harus dibaca pendek. Jangan mentang-mentang di akhir ayat terus dibaca panjang, jangan, karena di sini tidak ada satupun yang memerintahkan untuk dibaca panjang. Tasla naron hamiyah, jangan hamiyah, jangan. Tasla naron hamiyah, monggo sareng. Tasla naron hamiyah. 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 Monggo sareng. Tasla naron hamiyah. Lanjut. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Tantang
tantangan di sini. Mulai ada tantangan di sini. habis A dengan A ya. Tusqomin ainin aniyah. Monggo. Tusqomin ainin aniyah. 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 Coba perhatikan. Tusqo, ko itu panjang jelas, itu ada harokat patah yang berdiri. Nah, udah. Nah, nih kok. Min, nah ini ada nun sukun berhadapan dengan ain. Min ainin. Min ain. Nah, udah bisa toh? Nah, insya Allah sudah bisa. Min ainin. Nah, yang kedua ini setelah ainin berhadapan dengan huruf hamzah. Hamzah itu kalau yang tadi itu ainin, yang kedua a. Ada ada a. Min ainin aniyah. Aniyah. Min ainin aniyah. Nah, sip. Sip. Coba deh. Min ainin aniyah. Bagus. Coba Mas lu. Ainin aniyah. Sip. Mas Edi. Ainin aniyah. Nah, jadi. Ayo bareng. Tusqomin ainin aniyah. Nah, gitu. Jadi kan kalau istiqomah kita belajar, insya Allah tidak ada kata yang sulit gitu kan. Bagi yang mau belajar, tapi kalau yang nggak belajar ya insya Allah sulit, salawatnya ya susah ya. Tapi kalau dipelajari sedikit-sedikit insya Allah bisa juga ya. Tapi kita mah ya niatnya niat lillahi ta'ala aja belajar gitu, nekani kewajiban nuntut ilmu gitu. Untuk apa istilahnya? Pertama nuntut ilmu, terus keduanya juga siraman rohani kita, karena kan rohani kita juga perlu disiram dengan bacaan-bacaan yang Al-Qur'an yang benar gitu. Ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban itu gitu. Walaupun kalau dihitung-hitung itu masih tidak sebanding kok. Kita belajar paling pol mentok 1 jam, setengah jam sampai 1 jam paling mentok gitu. Coba kalau kita perhitungkan dengan hal keduniawian kita itu selama sehari, apalagi yang kerja di kantoran, kerja pabrikan itu kan berapa jam, itu kan akeh jam istilahnya. Langge kan nggak sebanding kan, makanya kebanyakan ya amit nyuwun sewu itu banyak kan ya rada mumet juga, mergone kan gak seimbang gitu. Alhamdulillah kita bisa mengimbangi dengan hal-hal yang positif gitu. Tapi aslinya intinya itu walaupun kita kerja pabrik, kita kerja kantor, kalau dari rumah itu kita niatkan untuk ibadah gitu, dengan diniati terlebih dahulu untuk ibadah, walaupun tahu itu kita kerja itu ibadah, cari nafkah untuk keluarga, tahu gitu, semua juga tahu. Tapi kan kalau nggak ada niat terlebih dahulu kurang afdol. Jadi setiap contoh lah, kita mau sholat itu kan niat kita harus di-refresh dulu, diperbaharui niatnya. Kita mau wudhu diperbaharui lagi niatnya, mau kerja pun demikian gitu. Ya harus paling-palingnya kan niat itu kan adanya dalam hati. Jadi dalam hati kita itu sebelum berangkat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu sebagai niat
awal kita dalam aktivitas, dalam melangkah ketika pagi hari. Insya Allah kalau diawali dengan bacaan itu, secara otomatis kita sudah niat untuk mencari nafkah, kita niat untuk ibadah pada hari itu. Besok ya bismillah lagi, karena menurut keterangan, ketika kita hendak melaksanakan mau kerja gitu kan, jika diawali dengan niat itu sama halnya kita hendak perang dengan membawa senjata. Apalagi kita mau berangkat kerja itu diawali dengan wudhu terlebih dahulu, terus dibismillahi. Insya Allah selama kita bekerja itu insya Allah kita akan mendapatkan nilai ibadah dan mendapatkan berkah. Nggak harus banyak kok, dapatnya itu nggak harus banyak. Yang namanya berkah itu nggak banyak, sedikit tapi cukup. Daripada sekarang banyak nggak cukup ya repot juga buat apa gitu kan. Makanya kalau diawali dengan wudhu, diawali dengan bismillah, itu sama halnya dengan kita hendak perang dengan membawa senjata lengkap, perlengkapan. Tapi kalau nggak demikian, sama aja kita perang dengan tidak membawa apa-apa. Bukan menang mati konyol, iya. Bunuh diri. Perang, makanya bismillah, peran bismillah itu, peran bismillah dan peran wudhu ketika kita hendak melaksanakan aktivitas, hendak kerja itu sangat diutamakan, diharuskan bahkan gitu. Apalagi kita punya itikan harus wudhu dulu, harus bismillah dulu, insya Allah gitu kan. Nggak ada yang percuma. Dan selama itu pun kalau diawali dengan niat itu, selama seharian penuh kita itu dikasih nilai plus, kasih nilai ibadah, kasih nilai banyak lah gitu. Nggak bisa terhitung itu mah. Keterangannya dari mana? Banyak keterangan dari ulama, nggak usah dibongkar satu persatu, ribet. Yang penting kita tahu aja gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut materi yang selanjutnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 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 Min dhari'. Dhari', ain min dhari'. Nah, laisa lahum. Nah, ini lahum. Ada mim sukun berhadapan dengan to. Jadi ketika mim sukun berhadapan dengan to, maka dibacanya harus jelas, idhar. Berbeda dengan mim sukun berhadapan dengan mim, atau mim sukun berhadapan dengan ba. Itu harus didengungkan. Kalau berhadapan dengan huruf to harus jelas. To a panjang karena ada alif sukun setelah harokat patah. To mun. Nah ini kita menemukan lagi seperti dalam lafaz ainin aniyah. Nah, to amun illa harus jelas.
ta'amun illa. Nah, dalam melafalkan lafaz illa yang kayak gini, alif terus alif lam, itu harus jelas banget. Itu karena mengecualikan. Kayak dalam lafaz la ilaha illallah. Illallah itu bahkan harus ditekankan. Karena kalau dalam lafaz la ilaha illallah, dalam illallahnya tidak ditekankan, itu seolah-olah tidak ada pengecualian gitu. Padahal kan di sana dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, pas ilah itu kan artinya selain atau terkecuali. Tidak ada Tuhan terkecuali Allah, kecuali Allah gitu kan. Maka harus ditekankan di sana illallah gitu. Jadi supaya lebih jelas, lebih mantap. Kalau santai la ilaha illallah, la ilaha illallah, wis ngelambreh ya. Ngelambreh ya. Penekannya nggak ada. Min illa min. Nah, ada nun sukun di sini. Nun sukun berhadapan dengan bo. Itu dibacanya harus ikhfa atau samar. Min bori. Nah, bori. Nah, di sini panjang di sini mah. Karena ya sukun setelah harokat kasroh dan dia itu berada di akhir ayat, namanya mad arid lis sukun. Padahal yang tadi juga sama mad arid lis sukun, cuman kalau mad arid lis sukun itu mengkondisikan kalau ada tanda panjang ya harus dibaca panjang, kalau tidak ada tanda panjang harus dibaca pendek. Nah, kalau di sini kebetulan harus dibaca panjang. Min bori. Coba Mas, min bori. Min dori. Dori. Min dori. Dori bukan dorik. Min dori. 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 I. Min dori. Mata ini ain. Dori. Ri. Dori. Ri. 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 Nah, dori. Dori. Masih kak. Gak apa-apa, santai. Coba Mas Arif. Bori Laisa lahum ta'amun illa min bori. Laisa lahum ta'amun illa min dorik. Min bori. Min dorik. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Nah, Laisa lahum ta'amun Laisa lahum ta'amun illa Laisa lahum ta'amun illa min dori. Enggak sarang. Laisa lahum ta'amun illa min bori. Shadaqallahul azim. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.